Saya mengucapkan shalom bagi Bapak Ibu Saudara yang hadir pagi hari ini. Shalom. Saya ajak kita untuk bangkit berdiri bersama-sama. Bapak Ibu, kita akan mulai ibadah kita di sesi kedua pagi hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, yang bertatah di kerajaan surga, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, di mana Engkau Allah yang selalu menyertai kami, melindungi kami sepanjang minggu ini Tuhan, hingga Kau tibakan kami di tempat ini untuk memuji dan menyembah-Mu. Itu semua karena kebaikan dan kemurahan-Mu ya Tuhan bagi kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau. Engkau Allah yang baik, sangat baik dan teramat baik bagi kami ya Tuhan. Tiada berkesudahan kasih-Mu ya Bapa, selalu baru setiap hari bagi kami ya Tuhan. Kami merasakan Engkau Allah yang selalu menyertai kami dimanapun kami berada ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Saat pagi hari ini Tuhan, kami akan memulai ibadah kami di sesi kedua di GBI Alam Hotel di Wisma Umum ini ya Tuhan. Biarlah Engkau Allah hadir di tengah-tengah kami, melawat kami di tempat ini, menjamah setiap hati kami ya Tuhan, untuk mengurapi kami, untuk memenuhi kami dengan Roh Kudus-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau Allah hadir mulai dari lantai bawah sampai lantai atas. Biarlah Engkau Allah yang bersemayam di tempat-Mu ini ya Tuhan. Kami bersatu hati ya Tuhan untuk menolak segala kekuatan-kekuatan, kuasa-kuasa kegelapan yang hendak mengganggu kami di tempat ini ya Tuhan. Biarlah Engkau Allah yang berkuasa sepenuhnya atas tempat ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa, buat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu di tempat ini. Bapak Pendeta Muda Poltak Siahan ya Tuhan, biar Kau pakai hamba-Mu semakin luar biasa di dalam pelayanannya. Hikmat dan kebijaksanaan Kau limpahkan atasnya ya Tuhan. Urapi hamba-Mu ini lebih lagi ya Tuhan dengan kuasa yang daripada-Mu ya Bapa. Berkati keluarganya, istri dan anak-anaknya, bahkan seluruh keluarga besarnya Engkau Allah yang memberkati ya Bapa. Begitu juga Tuhan buat firman-Mu yang akan ditabur ya Bapa. Biarlah firman-Mu ini bertumbuh, berakar dan menghasilkan buah yang baik bagi kami di tempat ini. Kami akan merasakan ya Tuhan, bahwa setiap firman-Mu ya Tuhan tidak akan menjadi sia-sia. Semua akan menjadi sesuatu keuntungan bagi kami ya Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa buat Bapak Gembala Pembina Rohani kami, Bapak Niko Nyotorarjo, Bapak Bambang Yonan, Bapak Daniel Edi Pretno, Bapak Yosua Ginting, dan Yasen Lasek. Kami serahkan semuanya Tuhan, hamba-hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Berkati mereka dimanapun mereka berada, baik dalam pelayanan mereka Tuhan, Kau pakai mereka semakin luar biasa ya Bapa. Berkati keluarganya, istri, anaknya, bahkan seluruh keluarga besar mereka Tuhan. Engkau Allah yang memberkati. Kami juga berdoa ya Bapa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Diberkatilah bangsa kami mulai dari Sabang sampai Merauke, setiap pulau, daratan, lautan, bahkan udara, seluruhnya Engkau Allah yang memberkati. Tutup bungkus bangsa kami ini dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Jauhkan dari bangsa kami ini segala mara bahaya, bencana alam, penyakit sampar. Di dalam nama Yesus ditolak dari bangsa kami ini ya Bapa. Kami juga berdoa buat pemerintahan bangsa kami Indonesia, mulai dari Presiden kami Joko Widodo dan Wakil Presiden kami Ma'ruf Amin beserta jajarannya, dari pemerintahan pusat sampai pemerintahan daerah, bahkan pelosok desa Tuhan. Engkau yang memberkati. Berikan roh yang takut akan Tuhan bagi setiap pemimpin-pemimpin bangsa kami ini ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa buat daerah-daerah yang terkena bencana alam ya Bapa. Biarlah semakin cepat Engkau pulihkan keadaan mereka ya Tuhan. Engkau berkati mereka ya Bapa dalam keadaan susah maupun duka ya Bapa. Engkau Allah yang menghibur dan memberkati dengan berkat yang berlimpah-limpah yang daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa ya Bapa buat gereja-Mu ini ya Bapa, GBI Alam Hotel. Diberkatilah gereja-Mu ini Tuhan. Pakai gereja-Mu ini Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa, untuk menuai banyak jiwa ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, gereja-Mu ini akan mengembang ke kanan dan ke kiri,
Kami yakin dan percaya setiap kerinduan kami Engkau pasti akan menyediakan bagi kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa buat jemaat-jemaat-Mu yang hadir di tempat ini maupun yang masih ada di dalam rumah Tuhan. Biarlah Engkau Allah yang melawat setiap kami ya Tuhan, menyembuhkan setiap yang saat ini sakit, yang berbeban berat Engkau pikul bebannya Tuhan. Begitu juga yang dalam keadaan duka Tuhan, Engkau hiburkan ya Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan segala sesuatunya hanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Begitu juga dengan ibadah kami ini, kami tabiskan ke dalam tangan-Mu ya Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan. Mari setiap kita yang percaya dan diberkati Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan izinkan kami lalui. Terima kasih untuk kekuatan sampai hari ini. Engkau baik bagi kami Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang tahun 2022. Jikalau kami boleh sampai di bulan yang terakhir di tahun ini, kami tahu itu bukan karena kekuatan kami. Itu semuanya karena kasih sayang-Mu bagi setiap kami. Kami menyadari kami berharga di mata-Mu. Kami bernilai di hadapan, sehingga Kau memberikan nyawa-Mu bagi kami. Engkau lahir ke dunia ini untuk menebus setiap dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih Tuhan, dan pagi hari ini apapun yang menjadi keadaan kami datang dengan penuh ucapan syukur, karena Kau sangat mengasihi kami. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya
Mari dengan segenap hati kita katakan, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku, selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau satu-satunya yang menjadi tempat jawaban bagi kami. Hanya Kau satu-satunya Tuhan yang dapat kami percaya dalam hidup kami. Hanya Kaulah satu-satunya Tuhan yang membela kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kasih-Mu yang menyertai kami sampai pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Pagi hari ini kami datang dengan penuh ucapan syukur di hadapan. Dengan segenap hati kami hampiri Kau Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang tahun ini. Terima kasih buat kebaikan demi kebaikan yang kami boleh rasakan dalam hidup kami. Terima kasih untuk setiap pertolongan demi pertolongan. Engkau Allah yang menyertai kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kelepasan yang Kau berikan dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk setiap persoalan demi persoalan yang terjadi, karena kami tahu semuanya mendatangkan kebaikan bagi kami Tuhan. Hanya Kau satu-satunya Allah dalam hidup kami. Hanya Kau satu-satunya yang Tuhan kami percaya.
Engkau harapan dalam hidup kami. Hanya Engkau Allah yang mengenal setiap hati kami. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita naikkan doa-doa kita pagi hari ini di hadapan Tuhan. Dia yang sanggup menolong setiap kehidupan kita. Mari angkat doa-doamu di hadapan Tuhan. Allah yang sanggup melakukan segala perkara dalam hidup. Allah yang baginya tidak ada yang mustahil. Haleluya, 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 haleluya.
ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Bagimulah segala pujian, hormat, kemuliaan. Setiap kita yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita, haleluya. Bapak Ibu, kita ada di suasana Natal Desember. Saya percaya Natal berbicara kasih Tuhan bagi setiap kita, amin. Tuhan menginginkan kasih Tuhan itu senantiasa ada dalam kehidupan kita. Berikan salam kanan kiri, katakan selamat Natal. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, izinkan saya bertanya bagi Bapak Ibu, adakah yang baru pertama kali hadir bersama dengan kami di tempat ini, GBI Alam Hotel? Boleh menaikkan tangannya Bapak Ibu. Kami rindu melihat Bapak Ibu Saudara. Tidak ada? Haleluya. Saya percaya segala sesuatu boleh terjadi, tapi kita yakinkan, percaya bahwa Tuhan ada di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Berapa banyak yang mau siap memuji Tuhan pagi hari ini? Boleh menaikkan tangannya. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Engkau Allah yang ada dalam kehidupan kami. Kami mau memuji-muji Engkau pagi hari ini Tuhan. Ya Tuhan, Engkau Allahku, aku mencari wajah-Mu. Jiwaku haus kepadamu, rindukan-Mu. Haleluya. Ku pandang tempat kudus-Mu sambil melihat kemuliaan-Mu, sebab kasih setia-Mu lebih baik dari hidup. Mari kita berjanji di hadapan Tuhan. Ku memuji Tuhan seumur hidupku dan mengangkat tanganku demi nama-Mu. Sungguh Kau telah mencari
kita boleh ada di dalam Tuhan. Amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi yang meriah bagi Allah kita yang luar biasa. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Dan kita akan memberikan persembahan kita. Alkitab mencatat Tuhan mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita. Haleluya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara yang mustahil bagi kami. Oleh karenanya kami mau terus ada di dalam Engkau senantiasa. Roh Kudus mampukan kami untuk terus berjalan di dalam kehendak-Mu Tuhan. Dan pagi hari ini kami bawa hati kami bawa ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, 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 amin. Yesus Kaulah juru selamatku, ku akui Kau Tuhan bagiku, Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus Kaulah juru selamatku, ku akui Kau Tuhan bagiku, Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan. Amin. Haleluya. Firman-Mu jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kemuliaan-Mu. Firman jadi manusia,
Haleluya. Urabatakana maya rabatakara batakara bapa bapa bapa. Oh ya rabatakara batakara bapa. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan buat pagi siang hari ini. Oleh kemurahan-Mu kami ada di tempat ini. Oleh kebaikan-Mu kami ada di tempat ini ya Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah kami, tetapi oleh karena kasih-Mu bagi kami. Kami boleh berada di penghujung daripada tahun ini, di bulan yang terakhir ya Tuhan. Kami bersyukur jikalau 11 bulan Tuhan menyertai kami. Maka kami percaya mengakhiri tahun ini, maka penyertaan Tuhan lebih lagi dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami mau bersyukur atas kebaikan Tuhan, atas anugerah-Mu, atas penyertaan-Mu bagi kami. Dengan apa kami membalas kebaikan-Mu? Dengan apa kami kembalikan segala sesuatu yang Tuhan beri dalam hidup kami? Hanya lewat ibadah kami, lewat persekutuan kami, lewat pengagungan kami, lewat penyembahan kami kepadamu, lewat puji-pujian kami yang menyenangkan-Mu, lewat ibadah yang memuliakan nama-Mu. Oh haleluya.
Kami membawa sembah kami kepadamu ya Tuhan. Kami membawa pengagungan kami kepadamu. Kami membawa syukur kami kepadamu ya Tuhan. Kami membawa persembahan kami. Kami bawa di hadapanmu. Kami bawa hanya kepadamu. Kami bawa ya Bapa, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang baik. Oh haleluya, haleluya. Mengalir bagi setiap kami, mengalir bagi umatmu ya Tuhan, memenuhi gerejamu, memenuhi setiap kami pagi hari ini. Engkau memberkati setiap kami di tempat ini Tuhan. Tidak seorang pun yang Tuhan lewatkan di antara kami. Engkau melimpahkan kekuatan, Engkau melimpahkan kesehatan, Engkau melimpahkan pengurapan bagi setiap kami pagi hari ini. Itu yang memampukan kami untuk tetap ada di dalam hadirat-Mu, yang memampukan kami untuk terus ada di dalam Engkau ya Tuhan. Kekuatan yang daripadamu, pengurapan roh, itu yang memampukan kami untuk terus hidup dalam kebenaran firman. Itu akan membawa kami, memampukan kami untuk hidup, berjalan bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Rabaya sanda mayara Jesus. Syakana bata karabata 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 karabara bara bara bara. Jesus, we worship you Lord. Syakana mata karabapa Shikina mata karabara bara bara. Haleluya, haleluya. Berkat-Mu bagi kami Tuhan saat pagi siang hari ini. Ketika firman-Mu disampaikan, maka Allah sendiri berbicara dalam kehidupan kami. Urapi kami, urapi hamba-Mu, urapi tempat ini Tuhan. Berkati firman-Mu ya Bapa. Firman-Mu kekuatan dalam hidup kami, pelita dan terang bagi jalan-jalan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Hikmat marifat-Mu ya Tuhan memenuhi mulut bibir hamba-Mu. Dengan cara yang sangat sederhana hamba-Mu boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu. Akan berkat-Mu Tuhan bagi setiap umat-Mu yang menyaksikan siaran ini lewat live streaming Facebook ya Tuhan. Dimanapun setiap mereka ada, Tuhan yang memberkati mereka. Di tempat ini dan di tempat setiap umat-Mu berada yang menyaksikan siaran ini,
maka di tempat itu ada damai sejahtera Tuhan, ada kemurahan Tuhan, ada kasih Tuhan mengalir, ada segala berkat yang terbaik turun dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Yesus, kita yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Walaupun kondisi cuaca di luar ini ya dingin ya, ya suasana jadi adem ya di tempat ini. Puji Tuhan. Nah, segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Amin. Ya, hujan juga pasti mendatangkan kebaikan. Kita nggak kepanasan di tempat ini. Semuanya merasakan kenyamanan di tempat ini. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita diberkati Tuhan lewat sepanjang hari-hari kita. Kita boleh melewati hari lepas hari. Bahkan sampai di bulan yang terakhir di tahun 2022. Di bulan Desember kita boleh melihat, kita boleh ada sampai hari ini. Itu bukan karena kekuatan kita. Itu semua karena anugerah Tuhan. Amin. Itu bukan semata-mata karena kemampuan kita. Bukan karena apa yang ada pada kita. Tetapi saya percaya oleh karena Tuhan melimpahkan anugerahnya dalam hidup kita. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, sepanjang bulan-bulan yang sudah kita lalui, maka pesan-pesan Tuhan sudah disampaikan. Bagaimana kemudian lewat Roh Kudus yang akan terus memimpin setiap umat Tuhan untuk kemudian membawa umat Tuhan untuk semakin menjadi berkat, ya, mempersiapkan, merawat, memperbaiki, kemudian mempersiapkan umat Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang layak dan kemudian menjadi berkat dimanapun kita berada. Nah bulan yang lalu berbicara tentang bagaimana karunia-karunia Roh Kudus itu diberikan Allah dalam hidup manusia untuk apa? Untuk kemudian lewat karunia-karunia itu kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Nah maka hari ini sepanjang bulan ini Bapak Saudara, maka masih berbicara dengan hal yang sama, yaitu bagaimana kemudian lewat buah Roh Kudus maka kehidupan umat Tuhan diharapkan untuk kemudian bisa menjadi berkat dimanapun kita berada. Apalagi bulan inilah bulan Natal, di mana kasih Natal yang terbaik yang dimiliki oleh surga diberikan bagi hidup manusia. Amin. Kalau kita menerima anugerah yang terbaik daripada Tuhan, pemberian yang terbaik yaitu Yesus sebagai jalan keselamatan bagi kita, maka setiap kita sepanjang bulan ini boleh menjadi berkat di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita buka Alkitab kita di dalam Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-23. Sama-sama kita baca ya. Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-23. 23 ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita memperhatikan bulan demi bulan, maka tuntunan demi tuntunan Tuhan jelas. Ya, supaya setiap kita dibawa dan umat Tuhan itu menjadi berkat. Nah bulan ini bagaimana kemudian kehidupan kita lewat buah Roh Kudus, kasih, sukacita, damai sejahtera itu kemudian mengalir keluar dari umat Tuhan, dari gereja Tuhan, sehingga orang boleh melihat ada perbuatan-perbuatan yang baik yang kemudian dihasilkan oleh umat Tuhan, dihasilkan oleh gereja Tuhan. Ketika ada perbuatan yang baik itu dinikmati oleh orang lain, keluar dari gereja Tuhan, saya percaya. Ya, saya percaya ketika orang menikmati buah yang terbaik dari kehidupan kita, yaitu Kristus yang kita miliki dan karakter Kristus ada di dalam kehidupan kita, maka saya percaya ya, orang lain akan datang untuk menyembah Tuhan. Amin. Orang lain akan percaya kepada Kristus. Nah, mengapa sampai hari ini orang tidak percaya? Mengapa kita boleh melihat perkembangan
ya, kekristenan itu tidak terlalu signifikan. Nah, itu tidak hanya tugas daripada hamba-hamba Tuhan, tidak hanya tugas daripada pengerja, tetapi itu menjadi tugas daripada setiap umat Tuhan. Itulah sebabnya maka bagaimana orang melihat karya Tuhan, bagaimana orang melihat kebaikan Tuhan dari gereja Tuhan, dari kehidupan kita orang yang percaya, maka buah-buah yang baik yaitu buah Roh Kudus harus kemudian keluar dari umat Tuhan. Katakan amin. Nah, memang kita masih hidup di dalam dunia. Sepanjang kita masih hidup dalam dunia, maka perbuatan-perbuatan dunia, yaitu perbuatan-perbuatan daging. Kita masih hidup dalam manusia daging. Kita belum hidup seperti malaikat hidup. Kita masih hidup di dalam daging. Sehingga ketika kita tinggal di dalam dunia ini dan kita ada hidup di dalam daging, maka daging ini yang sudah diserahkan ke dalam dosa dan sudah dikuasai oleh dosa, maka daging ini kecenderungannya adalah melakukan perbuatan dosa. Di ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-21, di dalam pasal yang kelima jelas dikatakan perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Nah, kalau kita ditanya Bapak Ibu Saudara, masih adakah dari antara kita jemaat Tuhan yang tidak pernah marah? Atau siapa yang suka marah-marah? Tentu istri atau suami atau anak pasti tahu, ya. Orang-orang terdekat kita pasti tahu. Kalau ditanya siapa yang tidak pernah iri hati? Atau yang sedang iri hati hari ini? Pasti kita pernah iri hati. Siapa yang tidak pernah bertengkar? Saya percaya kita pernah bertengkar. Ya. Mungkin kita cabul enggak gitu. Ya. Mungkin di tempat ini tidak ada yang cabul. Amin. Amin. Ya, enggak ada. Tapi kita punya amarah, kita punya dendam. Berapa banyak orang Kristen dendam dengan sesamanya. Dendam dengan istrinya, dendam dengan suaminya, dendam dengan orang tuanya. Sakit hati dengan istrinya, sakit hati dengan suaminya, sakit hati dengan orang tuanya. Itu menandakan, membuktikan bahwasanya manusia daging kita ini dikuasai oleh dosa. Nah, Bapak Ibu Saudara, ya, kalau kita melihat ya di dalam Galatia 5 ayat yang ke-19 sampai 21 itu ada di dalam kehidupan kita. Itu kita lakukan, kita perbuat di dalam kehidupan kita. Nah, Alkitab mencatat dalam 1 Korintus dikatakan, oleh karena dosa satu orang, maka dosa itu masuk ke dalam dunia. Sehingga dikatakan manusia telah jatuh ke dalam dosa. Dalam Roma 3 ayat 23. Dan kemudian telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, sejak saat manusia yang pertama jatuh ke dalam dosa, maka hidup manusia itu dikuasai oleh dosa. Nah, kalau kita perhatikan di dalam Roma 7 ayat 17 ya. Roma 7 ayat 17. Ya. Kalau demikian bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Ini Rasul Paulus berkata.
Tetapi bukan aku yang memperbuatnya, dikatakan, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Rasul Paulus sendiri yang sudah melakukan banyak hal, yang sudah mencatat lebih kurang 75% dia mencatat di dalam perjanjian yang baru, surat-suratnya itu kemudian, bahkan kemudian Asia Kecil itu kemudian mendengar Injil oleh dari pelayanan seorang Paulus. Tetapi dalam setiap pelayanannya itu dia berkata, ada dosa di dalam dirinya, dia menyadari ada dosa. Ada kuasa dosa dalam hidup kita sebagai manusia daging. Sehingga kecenderungan apa yang kemudian kita kerjakan, apa yang kemudian manusia lakukan adalah keinginan dan perbuatan dosa. Nah, perbuatan dosa, keinginan dosa akan membawa kita kepada maut. Perbuatan daging akan membawa kita menuju kepada kebinasaan. Nah, maka hari ini kita belajar Bapak Ibu Saudara, supaya kita tidak masuk dalam perbuatan daging. Perbuatan daging itu akan menghasilkan kebinasaan. Maka mau tidak mau Bapak Ibu Saudara, kita harus hidup di dalam roh. Di ayat yang kita baca tadi, perbuatan daging itu ada di dalam kehidupan kita. Nah, salah satu tujuan utama Roh Kudus diberikan kepada orang yang percaya adalah supaya mengubah kehidupan manusia. Amin. Nah, kalau kita kemudian orang yang percaya hari ini kepada Tuhan Yesus dan kita tidak mengalami satu perubahan, artinya kita masih tinggal hidup di dalam dosa. Nah, kalau kita sebagai hamba Tuhan belum mengalami satu perubahan kehidupan, kalau kita umat Tuhan belum mengalami satu perubahan kehidupan, kita masih tinggal dalam amarah, kita masih iri hati dengan orang lain, kita masih cemburu, kita masih dengki dengan sesama kita masih iri dengan tetangga kita, artinya kita masih hidup di dalam dosa. Kalau kita masih hidup dalam dosa, endingnya apa? Maut. Nah, Bapak Ibu Saudara, Paulus pernah berkata di dalam Roma 7 ayat yang 18 sampai dengan ayat yang ke-19. Roma 7, 18, 19. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Dalam diri manusia itu hanya ada kehendak. Nah, kalau kehendak itu kemudian kita berikan kepada keinginan-keinginan daging, maka berbuahkan dosa. Paulus sendiri berkata, tidak ada sesuatu yang baik dalam diriku. Apakah sudah ada di antara kita yang lebih hebat dari Paulus? Ada yang pernah kemudian dipenjara oleh karena Yesus? Ada di sini? Muhammad Kaci yang dipenjara, Saifuddin Ibrahim yang dipenjara karena Yesus. Kita belum pernah dipenjara karena Yesus. Apakah kita sudah pernah diludahi oleh karena nama Yesus? Atau kita pernah karam kapal oleh karena memberitakan firman Tuhan? Saya percaya kita belum mengalami seperti yang dialami oleh Paulus. Tetapi dalam kesemuanya itu Paulus berkata, tidak ada sesuatu yang baik dalam hidupnya. Kenapa Paulus berkata demikian? Karena dia mengerti dagingnya, tubuhnya sebagai manusia daging
itu sudah dikuasai oleh dosa. Daging kita, manusia daging kita itu sudah dikuasai oleh dosa. Sehingga lewat daging ini tidak ada sesuatu yang baik. Yang dilakukan daging adalah perbuatan-perbuatan daging. Yang dilakukan oleh tubuh kita adalah perbuatan-perbuatan daging. Sehingga dalam daging kita, manusia daging kita tidak ada yang baik. Yang ada hanya kehendak. Kalau ada kehendak, nah perhatikan dalam Yakobus ya, kalau tidak salah. Saya teringat ayat ini. Yakobus pasal sebentar ya, saya lupa Yakobus atau Ibrani. Saya lupa ayatnya, tapi begini, intinya begini, firmannya begini. Ketika kita memberikan diri kita, ya, keinginan-keinginan itu kita ikuti, ya, keinginan itu akan membuahkan dosa. Sehingga ketika keinginan itu tidak kita kuasai, maka keinginan itu akan berbuahkan dosa. Yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Roma pasal yang ke-7 tadi, ya. Maksudnya begini, analoginya begini, seringkali kan kita begini, dalam hati kita ya, ada kehendak, dalam hidup kita sebagai manusia ada kehendak, ada keinginan. Seringkali ke dalam keinginan kita ya, ingin berbuat baik. Contoh misalkan, ketika kita bangun pagi ya, kita ingin dalam benak kita, dalam keinginan kita ingin nanti aku lakukan ini, aku membaca firman Tuhan dulu. Aku kemudian berdoa. Tetapi ketika tiba waktunya kita bangun, coba perhatikan apakah kita lakukan seperti yang menjadi keinginan kita tadi? Tidak. Kemudian juga seringkali kita dalam hati kita ketika kita mengalami permusuhan dengan orang lain, kita tidak baik dengan orang lain, dalam hati kita ada keinginan untuk kemudian baikan. Tetapi ketika tiba saatnya kita ingin baikan, tiba-tiba ketika kita ketemu gak jadi deh. Pernah mengalami hal yang seperti ini? Nah inilah yang dimaksud oleh Paulus. Keinginan ada dalam hidup manusia. Kehendak itu ada untuk berbuat baik. Tetapi oleh karena ada dosa di dalam daging ini, maka keinginan tadi itu kalah. Ya. Keinginan tadi itu tidak berdaya. Nah Bapak Ibu Saudara, saya mau sampaikan kepada setiap kita, perbuatan dosa, perbuatan daging itu tidak bisa dikalahkan dengan apapun. Mungkin kita berpikir begini ya, mungkin kita berpikir, oh Pak, kami ini kan hamba Tuhan. Ya, kami ini kan hamba Tuhan. Kami menjaga hidup kami berpuasa. Sehingga kami tidak melakukan perbuatan daging. Kami tidak pernah marah lagi, kami tidak pernah dengki, kami tidak pernah melakukan hal yang tidak senonoh. Kalau ditanya kembali, benar atau betul? Mungkin kita berkata, Pak, saya ini gembala loh, saya nggak pernah melakukan perbuatan dosa. Tunggu dulu. Alkitab mencatat. Ketika dalam pikiran kita saja itu sudah memikirkan hal-hal yang kotor, kita sudah berdosa. Amin.
Perzinahan tidak terjadi pada waktu kita melakukannya. Hukum Taurat itu berbicara ketika melakukan, maka berdosa. Tetapi Yesus berkata, kita berdosa bukan karena kita melakukan, tetapi ada niat kita, ada pikiran, ada niat dalam pikiran kita, kita sudah berdosa. Mengingini sesama kita, bukan karena kita ambil kita berdosa, itu hukum Taurat. Hukum Taurat itu apa yang kemudian diperbuat, berdosa. Tetapi dalam kebenaran hukum kasih, yaitu lewat Kristus yang sudah dinyatakan dalam hidup kita sebagai manusia, maka dosa itu ketika itu timbul di dalam hati kita saja, timbul dalam pikiran kita saja, maka kita sudah berdosa. Itulah kuatnya dosa itu, Bapak Ibu Saudara. Itulah kuatnya perbuatan daging. Sehingga jabatan, ya, status kita hamba Tuhan, status kita apapun itu. Mungkin kita pejabat, apapun itu. Kemudian kekayaan itu tidak bisa mematikan perbuatan daging. Tidak bisa lepas dari perbuatan dosa. Sehingga Bapak Ibu Saudara, nah mari kemudian hari ini, oleh karena kita masih hidup di dalam daging ini, maka cenderung yang kita lakukan adalah perbuatan daging. Kalau kita mengerti kita hidup di dalam manusia daging yang sepenuhnya dikuasai oleh kuasa dosa, maka kita harus keluar dari sana. Bagaimana kemudian kita menjadi berkat bagi orang lain? Bagaimana kemudian terang Kristus yang sudah diterima? Bagaimana kemudian kebaikan yang terbaik dari surga yang sudah kita terima itu boleh dinikmati oleh orang lain? Maka mau tidak mau Bapak Ibu Saudara, kita harus hidup di dalam Roh Kudus. Amin. Tidak ada sesuatu pun yang kemudian dapat mengalahkan, dapat menaklukkan perbuatan dosa, kecuali kalau kita datang, hidup dan mau dipimpin oleh Roh Kudus. Katakan amin. Mari kita perhatikan Galatia 5 ayat yang ke-16. Galatia 5 ayat yang ke-16. Sama-sama kita baca. 2, 3, ya. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan. Nah, kalau kita punya jabatan, kalau kita punya status, kalau kita punya kekayaan, bahkan kalau kita kaya, maka cenderung itu akan membawa kita ke dalam hidup perbuatan daging. Karena apa? Serba ada. Kita perhatikan orang-orang kaya, ya, orang-orang yang punya jabatan, itu yang jatuh lebih banyak. Oleh karena apa? Status jabatannya, hidup di dalam perbuatan daging. Jadi mari kita mengerti Bapak Ibu Saudara, status kita, jabatan kita, kekayaan kita tidak bisa mematikan perbuatan daging. Tetapi dikatakan hiduplah oleh Roh. Katakan samping kiri kanan, hiduplah oleh Roh. Dikatakan ketika kita hidup oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Kalau kita hidup mengikuti, hidup di dalam Roh, maka kita tidak akan menuruti keinginan daging. Karena apa? Kecenderungan hidup manusia itu melakukan hidup di dalam daging, perbuatan daging. Maka harus ada satu kekuatan, ya, yaitu Allah sendiri lewat Roh Kudus yang kemudian memimpin kehidupan kita. Sehingga apa? Sehingga pada saat kita ingin timbul dalam pikiran kita untuk berbuat jahat, maka Roh Kudus akan mengingatkan kita. Amin. Maka Roh Kudus akan mengingatkan kita. Kita harus mau hidup dan dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau tidak bisa Bapak Ibu Saudara. Nah, di ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-25, dikatakan barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah kita hidup
baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Ya, dikatakan di sana, jikalau kita hidup di dalam roh maka kita akan dipimpin untuk melakukan. Kita akan dipimpin, kita akan diberikan kemampuan. Saudara dan saya akan diberikan kekuatan untuk berkata no. Amin. Kalau kita tidak hidup dan dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita akan bablas. Tetapi ketika kita hidup dan mau dipimpin oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus yang akan mengingatkan kita. Amin. Roh Kudus yang akan menginsafkan kita. Bukankah Yesus pernah berkata, ketika Roh Kudus datang, maka ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Hanya Roh Kuduslah yang mampu mengingatkan kita. Hanya Roh Kuduslah yang mampu memberikan kekuatan dalam hidup orang percaya. Untuk apa? Untuk menjauh daripada dosa. Kalau tidak, dengan Roh Kudus status jabatan kekayaan itu tidak bisa. Nah Bapak Ibu Saudara, saat perbuatan daging kita matikan, ya, maka apa yang kemudian yang keluar? Saya percaya kalau setiap kita hidup dan mau dipimpin oleh Roh Kudus, maka bukan perbuatan daging lagi yang keluar, tetapi perbuatan-perbuatan yang dihasilkan oleh Roh itu sendiri. Yesus pernah berkata dalam Yohanes pasal yang ke-7 ayat yang ke-38 sampai dengan ayat yang ke-39. Dikatakan di sana, barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Saya percaya hanya Roh Kuduslah yang akan mampu memberikan kita kekuatan. Kalau kita hanya hidup di dalam manusia daging kita, saya percaya, maka perbuatan daging yang muncul. Begitu kita disenggol, apa yang muncul? Arwah, kan gitu kan? Siapa lebih jago? Itu yang muncul. Ketika sesuatu disampaikan kepada kita bereaksi. Tetapi ketika kita hidup dan mau dipimpin oleh Roh Kudus, maka saya percaya Roh Kudus yang adalah penuntun kehidupan kita, yang akan mengajari kita. Maka dalam hidup kita, dalam Yohanes yang ke-7 ayat yang ke-38 ayat sampai dengan ke-39, orang yang mau hidup dan dipimpin oleh Roh Kudus artinya apa? Orang yang percaya sepenuhnya kepada Yesus, orang yang menaati seluruh kebenaran firman Tuhan. Maka dikatakan dari dalam dirinya akan keluar aliran-aliran kasih. Ayat yang ke-38, coba tampilkan 38-39. 38-39. Dikatakan di sana, barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Aliran-aliran air hidup itu akan keluar dari mana? Dikatakan yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Katakan amin. Berapa banyak yang percaya kepada Yesus Kristus? Berapa banyak yang mempercayai firman-Nya? Maka dari dalam dirimu akan keluar aliran-aliran air hidup. Katakan amin. Beritahu samping kiri kanan, dari dalam dirimu akan keluar aliran-aliran air hidup. Apa itu aliran-aliran air hidup? Itulah buah roh. Orang yang percaya, yang menerima roh yang kita terima, yang ditaruhkan Tuhan dalam hidup manusia, ketika kita mau hidup dan dipimpin oleh roh itu, maka dari dalam diri kita akan keluar buah daripada Roh Kudus. Amin Bapak Ibu. Ketika ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita, maka saya percaya ketika kita disenggol, bukan lagi arwah, ya kan? Tapi apa? Kasih yang keluar.
Ketika kita disakiti, apa yang keluar? Pengampunan yang keluar. Ketika kita kemudian apalagi ya, dijolimi, apa yang keluar? Sabar, ya kan? Amin. Berapa banyak yang mau sabar di tempat ini? Sabar terhadap istrinya, sabar terhadap suaminya, sabar terhadap anak-anaknya. Berapa banyak yang mau? Kalau kita tidak bisa sabar, artinya kita masih hidup dalam perbuatan daging. Harus ada yang berubah. Amin. Karena apa? Roh Kudus diberikan dalam hidup orang yang percaya. Tujuan utamanya untuk mengubahkan saudara dan saya. Beritahu samping kiri kanan, harus ada yang berubah. Aku juga mau berubah. Sama-sama kita berubah, amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Saya percaya pada waktu ini itulah, maka perbuatan baik yang kita kerjakan, ketika kita mengasihi orang yang tidak mengasihi kita, ketika kita sabar terhadap orang yang tidak sabar, ketika kita kemudian memberkati orang yang menyakiti kita, maka saya percaya orang melihat karakter Kristus ada dalam kehidupan orang yang percaya. Sehingga apa yang terjadi, yang harus dilakukan oleh orang-orang percaya, orang-orang yang mau hidup dan dipimpin oleh Roh Kudus. Ayat yang terakhir dalam Filipi 4 ayat yang kelima. Filipi 4 ayat yang kelima, dikatakan di sana, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Nah, dari mana orang boleh melihat kebaikan Tuhan? Dari mana perbuatan baik itu keluar? Dari orang-orang yang dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus. Bagaimana orang melihat kasih Tuhan? Bagaimana orang melihat kemurahan dari kehidupan kita kalau kita tidak pernah bermurah hati? Bagaimana orang melihat kasih Tuhan kalau kita tidak pernah mengasihi? Maka hari-hari ini karakter ilahi itu harus keluar dari kehidupan orang yang percaya. Sehingga dari kehidupan kita itu perbuatan-perbuatan yang baik yang akan dinikmati oleh orang lain. Untuk itulah Yesus itu datang dan ada di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, kalau kita tahu untuk berbuat baik, kita tahu ya, kita tahu bahwasanya Kristus ada dalam hidup kita, sudah memberikan yang terbaik. Lewat apa? Lewat Roh Kudusnya akan memimpin, memenuhi kita. Sehingga buah-buah roh lah yang akan kita hasilkan. Ketika kita tahu yang baik itu adalah mengasihi. Ya, kalau kita tahu yang baik itulah sabar. Kalau kita tahu yang baik itu adalah yang bermurah hati. Yang baik itu adalah lemah lembut. Bukan lemah gemulai gitu ya. Tapi lemah lembut. Yang baik itulah menguasai diri akan segala sesuatu. Tetapi kita tidak lakukan. Apa jadinya? Kita berdosa Bapak Ibu Saudara. Yakobus 4 ayat yang ke-17. Yakobus 4 ayat yang ke-17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya, ia apa katanya? Ia berdosa. Nah, kalau kita sudah tahu bahwasanya mengasihi adalah buah roh, mengasihi adalah buah roh dan itu baik. Mengampuni adalah buah roh. Sabar adalah buah roh yang harus dikeluarkan oleh orang-orang yang percaya kepada Kristus, yang mengasihi Kristus, tetapi kita tidak pernah melakukannya. Maka kita berdosa. Artinya kita masih hidup dalam manusia daging. Artinya kuasa dosa masih memerintah dalam hidup kita. Berapa banyak yang mau melakukan perbuatan yang baik? Amin. Sekali lagi katakan samping kiri kanan, hidup dan dipimpin oleh Roh Kudus. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Firman-Mu sudah hamba sampaikan. Kiranya lewat kebenaran firman-Mu memberkati setiap kami. Setiap kami tidak hidup lagi dalam perbuatan daging. Tetapi setiap kami mau hidup di dalam roh ya Tuhan. Sehingga buah-buah roh
sehingga buah rohlah yang keluar dari hidup kami. Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, kebaikan, ada kelemah lembutan, ada penguasaan diri yang akan kemudian keluar dari hidup kami. Mari ya Bapa, pimpin kami, penuhi kami dengan Roh Kudus, sehingga dari hidup kami maka buah daripada Roh Kudus yang akan dinikmati oleh orang lain. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Jikalau sebentar Tuhan kami akan masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan berkati roti dan anggur, berkati tubuh dan darah-Mu yang akan kami nikmati. Biarlah ketika kami menikmatinya, kami dipersekutukan dengan tubuh dan darah-Mu lewat kematian dan kebangkitan-Mu, sehingga kami sama seperti Kristus, mati terhadap dosa dan pelanggaran, dan bangkit mengalahkan maut, mengalahkan kebinasaan, sehingga kami bangkit dan memperoleh hidup yang kekal ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, berkati setiap kami, berkati perjamuan kudus di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara, mari kita persiapkan hati kita persiapkan roti dan anggur, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus juga bagi orang yang percaya, anak-anak di bawah usia 12 tahun tidak diperkenankan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Mari kita siapkan hati kita, mari kita pegang roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah roti yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus? Mari makanlah dalam nama Yesus, haleluya. Thank you Lord. Mari kita angkat cawan tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ialah perjanjian baru yang diteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah cawan atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari minumlah dalam nama Yesus, haleluya. Mari kita buka kedua tangan kita, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Innamaya sannamaya ralamu, haleluya. Innamaya ralamaya si, kami bersyukur, kami berterima kasih Bapa. Urabatakan nama takarabata karabara bara 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 bara. Sikin nama ya rala bara 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 bara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh haleluya. Shekana mata karabata karabata karabara bara 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 bara. Oh terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih, terima kasih. Oh, Engkau memberkati setiap kami ya Tuhan. Engkau memberkati umat-Mu ya Bapak. Engkau memulihkan keadaan setiap kami. Engkau memulihkan setiap kondisi kami. Urabatakan nama takara bara 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 bara. Dan Engkau akan membawa setiap kami terus ya Tuhan untuk ada dalam firman, untuk menikmati kebaikan-Mu, untuk ada dalam firman-Mu, dalam persekutuan dengan Engkau Bapa, membawa kami dari hari ke lepas hari ya Tuhan, dari satu hari ke hari yang lain, dari minggu, bulan, bahkan tahun lepas tahun. Bahkan Tuhan akan terus mengangkat kehidupan kami. Tuhan terus akan memperlakukan
bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk roti dan anggur. Terima kasih untuk perjamuan kudus. Setiap kami diubahkan, setiap kami dipulihkan, setiap kami disempurnakan ya Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang akan terus menuntun hidup kami, yang akan membawa hidup kami untuk terus berjalan dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Hamba-Mu berhenti berbicara, tetapi Engkau Roh Kudus tidak pernah berhenti berbicara bagi setiap kami. Roh Kudus akan terus memeteraikan kebenaran-kebenaran-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Terpujilah Tuhan di dalam nama Yesus, haleluya. Yang diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Nah, pengumuman tambahan Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, pertemuan seluruh pengerja setelah selesai ibadah yang kedua. Bapak Ibu Saudara semuanya harap hadir ya, seluruh pengerja. Yang kemudian kedua, untuk ibadah kita minggu depan, minggu ketiga, nah mungkin boleh dijalankan saja persembahan ya sekalian. Untuk ibadah minggu ketiga itu ibadah sore itu tidak ada, digabungkan dengan ibadah pagi ya. Jadi ibadah jam 6 sore itu digabungkan ke ibadah 1 dan 2. Oleh karena di ibadah sore ada kegiatan ibadah Natal sekolah minggu ya. Ibadah Natal sekolah minggu jam 4 sore. Sehingga ibadah yang tadinya jam 6 sore itu dinaikkan, digabungkan dengan ibadah yang pagi. Dan ibadah yang sore itu ada Natal sekolah minggu jam 4 sore ya. Itu khusus tanggal 18 minggu depan ya, minggu ketiga. Nah, yang kedua, ibadah perayaan Natal tanggal 25 Desember, nah itu jatuh pada hari Minggu. Nah, maka ibadah kita akan dilakukan dalam satu sesi kebaktian ya. Satu sesi kebaktian yaitu ibadah jam 10 pagi ya, bukan jam 9 atau jam setengah 11 tetapi jam 10 pagi. Ya, ini tolong disampaikan kepada jemaat yang lain, ibadah tanggal 25 itu hanya satu kali masuk jam 10 pagi. Untuk ibadah awal tahun juga jatuh pada hari Minggu. Maka ibadah pembukaan tahun yaitu tanggal 1 Januari 2023 kita juga hanya satu kali ibadah masuk pukul 10 WIB ya. Mohon dicatat dan diperhatikan supaya tidak salah Bapak Ibu Saudara ya. Jadi di tahun 2023 nah nanti akan disampaikan kembali, mungkin ada perubahan jam ibadah. Mari tetap kita boleh melihat akun media sosial untuk perubahan daripada jadwal ibadah dan kemudian kegiatan-kegiatan sepekan ya. Nah, kegiatan sepekan nah itu mulai minggu depan itu sudah mulai libur, sehingga mari ya meskipun libur tetapi mari kita tetap berjaga-jaga. Amin. Nah, juga pesan kami, nah oleh karena kondisi cuaca itu sangat ekstrim, nah mari menjaga kesehatan masing-masing. Amin. Supaya di bulan perayaan Natal ini kita semuanya boleh bersuka cita. Demikian, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menyaksikan warta sepekan, informasi GBL Motel selama sepekan ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Ajaib perbuatanmu yang telah kau nyatakan bagi diriku. Ku kagum akanmu, akan kebaikanmu, oh, hidup baru kau beri. Kau
Mari saya undang kita untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah kita di sesi kedua. Mari kita tutup dalam doa. Kita satukan hati kita. Tuhan, terima kasih buat ibadah kami yang kedua. Tuhan memberkati kami, Tuhan melawat kami dan memberkati lewat firman-Mu bagi kami. Tuhan, kami nikmati siang hari ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup kami. Kami percaya kami pulang dari tempat ini membawa segala sesuatu yang terbaik yang Tuhan punya, yang Tuhan curahkan dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk seluruh persembahan sudah dibawa oleh umat-Mu. Berkati persembahan ini, berkati tangan-tangan sudah memberi, berkati dengan lipat kali ganda, berkati rumah tangga demi rumah tangga, berkati suami, istri, anak-anak, orang tua, bahkan cucu daripada setiap umat-Mu. Berkati pekerjaan, usaha, aktivitas, bahkan studi daripada setiap umat-Mu. Berkati berlimpah-limpah ya Tuhan. Dari tempat ini kami mengangkat tangan kami buat kota kudus-Mu. Salam bagi Yerusalem, salam bagi Yerusalem, salam damai sejahtera Allah berlimpah bagimu. Terima kasih Tuhan, jikalau sebentar setiap kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Sebelum kami pulang Tuhan, ulurkan tangan-Mu, berkati setiap kami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, angkat kedua tangan, arahkan hati dan wajah-Mu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Pulanglah, bawalah berkat anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang maha dengan kuat kuasa Roh Kudus, menyertai, memberkati kehidupan. Mulai hari ini Gamarnata bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Selamat siang, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kira